Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini saya berada di Kota Malang, tepatnya di Excelso Soekarno-Hatta. Ini kita sedang sama Om Rinal atau yang punya channel Imajrinalsi. Nah, ini ceritanya kita sedang ngumpulin teman-teman yang pernah punya pengalaman near death experience atau pengalaman jange mati lah. Kurang tipis lagi wassalam gitu. Jadi sempat Om Rinal itu berbagi cerita waktu kita naik lewat Sumber Brantas ya. Sumber Brantas katanya pernah tersambar petir di Gunung Arjuno ya. Di puncaknya malah. Puncak gimana bawahnya Ogalagil. Ya apa itu ceritanya? Oh, apa serem? Mungkin saya ceritakan dari awal aja ya. Naik gunung ke Arjuno itu udah biasa ya. Sebelumnya kan kejadian yang kesambar petir itu waktu kuliah. Sebelum kuliah kan SMA saya sering naik ke Arjuno, tapi nggak pernah lewat yang jalur situ. Ini jalur mana? Yang kesambar petirnya itu lewat jalur apa? Yang candi-candi itu? Tambak Watu. Purwosari, Tambak Watu. Tambak Watu. Biasanya kan kalau dulu kan yang rame ya lewat Tretes sama turun pasti lewat Kebun Teh Lawang itu. Nah, yang waktu kuliah itu acara pengenalan divisi istilahnya. Jadi karena di pecinta alam kuliah itu banyak divisinya kayak gunung hutan, caving, yang masuk gua itu arung jeram. Nah, itu salah satu pengenalan dari anggota muda mau ke anggota tetap itu dikenalkan satu-satu ke divisinya. Nah, sebelum kita ke pengenalan divisi gunung hutan itu, saya sama teman-teman dapat buletinnya dari Mapala UI, buletin majalah gitu, membahas soal jalur Arjuno, jalur candi-candi kalau nggak salah judulnya. Cukup menarik sih ngebaca itunya, baca tulisannya anak Mapala UI. Terus dari situ ada ketertarikan untuk lewat jalur itu. Kita baca dari situ kalau situ itu jalurnya banyak candi. Masih tahun 2006 ya, jadi sepi banget, masih kayaknya belum ada pos pendaftaran ya di Tambak Watu kayaknya ya. Paling yang ada ya di Welirang, di Cangar aja kayaknya juga belum ada. Tretes saja. Di Tretes ya, di Tretes sama di Lawang yang baru ada. Kita baca-baca, terus kita di sekretariat juga punya petanya semua jalur pendakian Arjuno Welirang. Itu yang bikin anak ITN. Anak ITN itu tugas akhirnya bikin semua peta jalur. Jadi jalur mana aja, jaraknya berapa kilo, itu di peta topografinya itu digambarkan sama dia buat tugas akhirnya dia. Jadi kita tahu ini jaraknya berapa kilo. Nah, itu di situ kita tahu kalau jalur Tambak Watu itu jalur yang paling panjang untuk ke Arjuno. Nah, itu yang bikin kita jadi penasaran. Makin penasaran, belum pernah lewat situ, jalurnya paling panjang. Terus di peta yang di ITN itu ada jalur juga ke arah Batu. Jadi kita rencananya turun lewat Purwosari. Turun lewat naik lewat Tambak Watu, turunnya lewat
batu, bukan cangar. Oh, Batu. pura itu. Pura mungkin. Pura. Saya agak lupa itu gambar. Ya, itunya. makasih. Monggo. Ya. Oke. Oke, makasih Mas. Yo, berarti rencana lintas ya? Iya, rencana lintas. Dulu masih bisa kan lintas. Kalau sekarang kan agak susah ya. Dan 2 jalur itu belum pernah ada yang, kita semua belum pernah ada yang itu, ada yang pernah lewat situ. Dari mapalanya Dari Mas Rinal. dari Mapala ya, Pak? Dimpa Universitas Muhammadiyah Malang. Dari situ, tapi kita punya peta topografinya, kita bawa GPS-nya bawa 2, satu punya kita, satu punya anak Kalimantan kalau nggak salah. Itu ada ceritanya juga, kenapa bisa anak Kalimantan yang ikut banyak banget, kalau nggak salah sekitar 15 orang lebih. Kita diantarkan dari kampus itu pakai sewa pickup itu sampai penuh semua, penuh sama tas sama orang semua. Itu gara-garanya anak Kalimantan, ada anak Kalimantan sama ada anak Sumatera itu ikut gara-gara Gunung Semeru ditutup. Gunung Semeru ditutup, biasanya kan anak pecinta alam kalau main ke kota mana gitu pasti nginepnya di satu pecinta alam yang mana gitu. Nah, mereka karena Gunung Semeru ditutup, mereka udah jauh-jauh datang dari luar Jawa. Kita ada agenda mau ke Arjuno, itu akhirnya ngikut. Jadi alternatifnya mereka ya. Akhirnya ngikut, yang buka cuman Arjuno, akhirnya ngikut. Akhirnya berangkat 15 orang naik pickup, dianterin sampai, seingat saya nggak ada pos pendaftarannya ya, jadi kita langsung masuk aja sih. Terus kita sampai apa yang Ontobugo yang paling bawah sendiri itu. Gua Ontobugo. Di Ontobugo itu kan kayak ada penjaganya ya. Ya, dari perhutani itu. Bukan perhutani, tapi kayak orang yang mau spiritual. Yang spiritual. Gitu. Nah, orang yang spiritual itu di situ kita ngelewatin kayak kantor gitu ya, ya semacam bangunan gitu. Terus kita dikasih tahu kalau lewat jalur ini harus gimana gitu. Adabnya gitu. Adabnya itu gimana? Karena salah satunya itu nggak boleh pakai baju merah. Padahal baju seragamnya anggota mudanya Dimpa itu merah semua warnanya. Dari tahun 83 itu selalu merah. Jadi udah turun-temurun pakai warna merah. Nah, itu di situ dikasih tahu nggak boleh pakai warna merah. Akhirnya kita pinjem banyakan cewek juga soalnya yang anggota mudanya. Jadi situ kita ke toiletnya, pinjem toilet, mau ganti baju biar nggak pakai baju yang warna merah itu. Kita pakai baju ganti akhirnya. Kita pakai baju ganti. Akhirnya kita jalan. Selama jalan di atas Ontobugo itu, lupa saya di daerah mana itu mulai hujan. Hari pertama itu tujuannya ke apa yang ada airnya itu, Makutoromo. Tujuannya hari pertama ke Makutoromo. Di tengah jalan itu hujan deras, jadi baju basah semua. Sampai maghrib itu baru sampai Makutoromo. Itu baju yang bukan merah ya? Baju yang bukan merah. Baju kandi. Baju yang bukan merah itu
basah, kita sampai Mangkutooromo, kita tidur, akhirnya mau nggak mau harus pakai baju merah dong kan ya. Waktu tidur nggak ada kejadian gimana-gimana sampai Mangkutooromo. Terus kita hari kedua lanjut dari Mangkutooromo langsung ke puncak. Targetnya itu kita bakal ngecamp di puncak, tapi yang masih tertutup vegetasi. Soalnya tahu sendiri di puncak Ogalagil kan nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Batu-batuan semua. Semuanya kan cuman semak-semak sama batuan aja kan. Dan itu aslinya kita udah apa ya, udah paham gitu kalau ngecamp di tempat yang terbuka banget itu bakal lebih berbahaya. Jadi hari kedua berangkat pagi banget, itu udah pagi banget, tapi sampai sebelum puncak Ogalagil itu udah hampir maghrib. Udah hampir maghrib, sebelum sampai puncak Ogalagil udah di atasnya pertigaan yang Lawang antara Lawang sama pos 5 Lawangan. Udah sampai situ itu hampir maghrib dan tiba-tiba hujan terus. Ya mau nggak mau kita langsung cari tempat yang datar, yang terlindung, biar kita bisa bikin camp sementara gitu. Soalnya grup udah terbagi dua, grup yang cepet-cepet barengan sama saya, grup yang lambat-lambat. Ada satu senior lagi teman saya itu di belakang-belakang. Grupnya udah terpisah dua karena jalannya beda, terus orangnya juga banyak, terlalu banyak kalau tunggu-tungguan, jadi kepisah. Yang grup sama saya itu sekitar 2 tenda, berarti sekitar 8 orang. Juniornya itu? Yang enggak, campur. Oh, campur. Yang junior saya kayaknya 3 orang, cewek semua. Saya sama adik saya ikut walaupun bukan anggota Timpa. Terus satu lagi yang lain itu anak Sumatera Kalimantan. Anak Sumatera tamu, Kalimantan tamu. Itu udah cepet-cepet bikin tenda, ya tenda zaman dulu kan, yang ya sampai zaman sekarang masih gitu ya. Yang di tenda dom yang didirikan harus dalamnya dulu. Jadi kan pasti basah kan kena hujan itu. Innernya dulu baru flysheetnya. Nah, udah kita bikin tenda, kita pasang matras, masuk sambil santai-santai ngobrol-ngobrol, nungguin temen yang di bawah nggak sampai. Itu kita tempatnya itu di bawah, pas di bawah Ogalagil, nggak di puncak-puncak banget aslinya, masih beberapa meter gitulah. Di tebingnya berarti kayak belakang tenda kita itu, kita dirikan 2 tenda. Belakang tendanya itu ada batu gede, satu. Cuman cukup buat 2 tenda itu aja, 2 tenda kapasitas 4 orang, cuman cukup buat itu. Kita masuk situ, kita santai-santai, tiba-tiba kan hujan, tiba-tiba ada petir dar gitu. Tenda saya yang warnanya hitam itu kayak kebakar gitu dan langsung kesetrum gitu, kayak berpijar gitu, nyala gitu. Kok lagi enak-enak ngobrol di dalam tenda, tiba-tiba ada kayak pijar gitu, terus
langsung kerasa kesetrum gitu. Sempat beberapa detik nggak bisa mikir ini ada apa gitu. Ngeheng gitu. Shock gitu. Ini kenapa ini? Semuanya apa? Cewek-ceweknya mulai teriak-teriak gitu kan. Ya namanya cewek-cewek, terus yang kita cek ngecek tubuh masing-masing, apa ada yang kebakar atau ada yang gimana. Ternyata yang di tenda saya masih ringan-ringan aja, paling cuman shock aja, karena suara sama kayak kena flashbang gitu berarti. Kayak apa ya, lebih saya pernah kesetrum listrik gitu. Nah itu lebih kuat dari itu. Kayak keringinan seluruh tubuh. Setelah itu saya cek tenda sebelah, ternyata anak yang dari Sumatera itu kakinya nggak bisa digerakkan, dia udah minta tolong mas gitu. Karena saya yang itu ya paling senior di situ ya, jadi ya udah saya tenangkan dia, nggak apa-apa mas, ini nggak apa-apa. Saya cek nadi, jari-jarinya, saya ginikan masih ada itunya masih ada aliran darahnya, masih berwarna merah gitu kan. Kalau biasanya ada aliran darahnya, jadi saya pikir paling masih shock gitu aja. Jadi sambil saya pijetin, dia tetap ngerintih, tolong mas, saya nggak bisa jalan mas, nggak bisa digerakin mas. Saya pijitin, saya suruh gerakin, coba digerakin. Saya pijitin lama banget itu, sekitar sejam paling, hampir sejam paling kalau nggak salah. Lama banget saya pijitin, dia tetap ngerengek gitu. Akhirnya yang grup kedua sampai ke atas tempat camp itu. Tempat camp. Ternyata mereka juga nggak mau dan nggak bakal muat juga bikin tenda di situ kan. Akhirnya mereka memutuskan bikin tenda di bawah. Kenapa mereka nggak sampai-sampai? Ternyata mereka kehujanan juga memutuskan bikin tenda agak di bawah, beda berapa 100 meter, 200 meteran lebih dekat gitu. Ke pelawangannya ini. Ya. Nah, ya seperti itu sih, itunya kejadiannya. Terus itu masih Isya kan ya, masih Isya kan. Oh berarti malam ya? Masih Isya. Menjelang malam ya? Kejadiannya kan kita bikin tenda itu dari maghrib ya. Ya, surup-surupnya itu ya. Maghrib. Itu masih pakai baju merah? Lupa itu, saya sebagian kayaknya pakai baju merah. Yang junior, yang junior sebagian. Tapi memang tanda-tanda alamnya sudah menunjukkan kalau itu bakalan ada badai atau gimana waktu itu? Kalau badai sih enggak. Kalau badai anginnya enggak kenceng banget. Terus awannya juga biasa aja. Tapi ya namanya petir ya, nggak tahu nyambernya di mana. Walaupun kita nggak yang di tempat tertingginya puncak ya. Berarti ini bukan serangan direct ya, langsung ke tenda, tapi itu ke atas puncaknya itu terus nyalur ke tenda itu atau gimana? Nah itu yang Komerin Ali. Kalau kemungkinan sih 2 tenda itu gara-garanya mungkin dari batu di belakangnya ya. Kan kalau konduktor itu. Kalau tendanya kan lebih rendah dari batu itu. Batunya masih
lebih tinggi gini di atasnya. Nah kan kalau materinya kan nggak boleh bikin tenda di deket tebing, misalnya nanti tebingnya kesamber, nanti bakal kena ke tendanya, jadi harus ada jaraknya kan aslinya. Nah itu karena pilihan sih ya, karena kita udah nggak punya pilihan lain. Kalau kita nggak bikin tenda, kebasahan. Kalau kita bikin tenda, nggak tahu ntar gimana, ternyata beneran kejadian. Terus semalaman itu ya tidurnya nggak nyenyak sih, Kepikiran terus. semalaman itu ya mungkin teman-teman ada yang nggak tidur juga paling ya, kepikiran. Itu masih bisa guyon kayak itu. Malamnya. Ya, makasih Mas. Ya, thank you. Lah besoknya itu terus langsung lanjut ke besoknya ya. Besoknya itu kita bawa HT, antenanya yang bisa dipanjangkan, teleskopik itu gitu. Teleskopik, super stick apa ya namanya, lupa. Itu kan jangkauannya bisa sampai lumayan jauh, dan dari puncak Arjuna itu aslinya bisa ngelihat langsung ke kampus, dan di kampus itu ada antenanya buat repeater yang gede gitu, jadi punya sendiri di ada towernya. Di organisasi kita punya towernya. Langsung jam berapa itu, subuh ya, itu zamannya masih belum ada HP ya. HP-nya masih HP yang kentang-kentang Nokia 3310, 3315. Jadi dipakai pun juga nggak bakalan nyampe ya. Itu ada radionya udah mewah itu. Ada kameranya udah mewah itu. Nah itu langsung nyalain HT, langsung coba kontak ke sekretariat. Delta Make Papa monitor, Delta Make Papa kontak gitu. Ternyata selalu dinyalain sih kalau yang di organisasi, apalagi kalau kita pas keluar pasti standby. Standby. Ternyata ada yang itu nerima di sekretariat. Ya emang dipakai tidur juga sih kan di sekretariat. Jadi walaupun subuh-subuh mereka ada di sekretariat kan. Ternyata mereka nerima. Terus saya bilang kalau kita habis kena petir. Saya laporan kalau habis kena petir. Terus karena saya yang udah sering ke Arjuna, jadi langsung saya putuskan kalau kita harus turun lewat Lawang. Soalnya kalau ngikutin skenario lewat Batu nggak mungkin juga kan, orang yang dari Sumatera juga kakinya bermasalah, nggak tahu bisa jalan atau enggak. Rute evakuasi tercepatnya Lawang. Lawang, soalnya saya juga udah biasa lihat situ. Saya bilang kalau minta evakuasi ke Lawang, minta jemput mobil dari sana, paling nanti malam udah sampai base camp Lawang gitu. Terus itu yang anak Sumatera masih belum itu ya, belum tahu bisa jalan apa enggak ya. Soalnya kan semalaman dia tiduran aja kan ya. Terus pagi kan akhirnya kita kemas-kemas. Ternyata anak Sumateranya udah bisa menggerakkan kakinya dan udah bisa jalan normal ternyata. Mungkin nggak ada shock, masalah ya. Mungkin shock ya. Tapi dari semua sekitar 8 orang yang kena, 8 orang lebih yang kena petir, anak yang Sumatera itu emang yang paling parah. Kalau kita kan nggak ada yang kebakaran ya, apa baju-baju atau apa nggak ada yang kebakaran.
sedangkan dia karet celana dalamnya itu sampai leleh, sampai menempel di tubuhnya dia. Jadi emang dia bener-bener yang parah. Nyunyut gitu berarti ya. Ngeri loh. Jadi luka bakar tingkat 1 kali, apa tingkat 2 itu? Waduh, kurang tahu gitu. Pokoknya, jadi leleh, terus lelehannya itu di kulitnya, nempel-nempel di kulitnya gitu. Aduh, kulit area sensitif bisa. Akhirnya kita pagi-pagi udah sarapan, udah selesai packing, langsung turun. Kalau biasanya jalan ke situ berapa jam ya? Jalan ke situ berapa jam ya? Ini bawaannya masih konvensional ya, tahun 2006-an, jadi masih berat-berat banget. Jadi kulkas ya yang dibawa. Ya. Jadi turun ke situ itu dari pagi itu anak-anak itu bisa lari-larian karena saking kepengen dang pulang. Pengen dang pulang ya. Iyalah. Pengen ketemu mae wis. bisa lari-larian di jalan yang itu. Sampai kebun teh itu paling kalau nggak maghrib apa isya gitu. Akhirnya sampai kebun teh. Akhirnya temen yang standby di base camp itu bawa tim penyelamat kayak SAR gitu apa enggak? Apa dievakuasi organisasi sendiri? Enggak. Akhirnya kita mengevakuasi diri sendiri. Akhirnya dia mengevakuasi diri sendiri. Cuman karena kita pulang perginya naik itu kan, udah charter mobil kan. Jadi kalau skenario awal kan bakal dijemput di Batu itu. Nah itu dipindahkan ke situ, cuman koordinasi itu aja, cuman koordinasi angkutan aja. Berarti dalam hal ini evakuasi basecamp mungkin nggak tahu kali ya? Basecamp nggak tahu, soalnya kita juga nggak tahu itunya nomornya basecamp, nomor HT-nya itu, frekuensi. Tahu. Tapi pada akhirnya basecamp tahu? Kayaknya kita nggak perlu laporan ya, kalau dulu-dulu itu ya. Oke. Dan kita nggak laporan. Berarti kalau ini ada teman-teman yang tahu-tahu main ke basecamp Tahura, terus tanya, Pak, dulu pernah ada yang kesambar petir nggak di atas satu kelompok Dimpa ya? Kayaknya nggak pernah tahu. Tapi yang tahu pecinta alam Kalimantan, Sumatera, langsung Jakarta itu tahu semua. Kalau anak Dimpa ada yang pernah viralnya dari organisasi ke organisasi kalau zaman dulu. Oke, kabar burung antar organisasi itu ya. Keren juga. Tapi habis itu dari anak-anak Dimpanya sendiri, termasuk tamu yang dari Sumatera Kalimantan tuh pada kapok naik gunung nggak biasanya? Kalau yang anak Dimpanya yang anggota mudanya jadi anggota tetap semua. Oh, malah lanjut ya? Lanjut semua, cewek-cewek semua jadi anggota tetap semua, walaupun semuanya nggak ambil divisi gunung hutan ya, atau trauma kesambar petir di gunung ya. Jadi beberapa ada yang ngambil panjat tebing, ada yang ngambil yang lebih safety lah ya. Walaupun termasuk ekstrim tapi kemungkinan lalunya lebih sedikit gitu. Kalau nggak salah yang traumanya karena trauma. Kalau nggak salah yang gunung hutan itu cuman berapa? Ceweknya cuma satu dari yang kesambar petir itu. Yang lainnya ngambil divisi yang lain. Terus sampai di secret, kita bersih-bersih badan. Ternyata kita punya tato barengan. Tato kembaran semua. Jadi kan yang paling dekat sama tanah kan
pantat kan ya. Iya. Pantat saya sebagian yang sebelah kiri itu nggak kena matras sama sekali, jadi langsung kena ke tenda zaman dulu kan terpal itu ya. Terpal yang basah kena hujan itu. Jadi Iya. apa anunya isolator apa Konduktor. konduktor. Jadi konduktor banget kan, udah terpal basah lagi, nggak ketutupan matras sama sekali. Jadi ada titiknya 3 gitu yang punya saya. Adik saya tanyain sampai di rumah juga gitu. Terus yang anggota-anggota Dimpa yang lain yang cewek-cewek juga sama, Punya 3 beda-beda, ada yang 2, ada yang 3. Listriknya masuk dari situ. Keluar dari pantat. Itu tanda karma Orochimaru itu. Kutukan. Tapi ini berkaitan sama yang dilarang sama bapaknya tadi berbaju merah. Kalau menurut Om Rinal sendiri, apakah ada kaitannya atau hanya kebetulan aja apes karena menggunakan baju merah? Kalau menurut saya sih bukan masalah bajunya ya. Kalau menurut saya masalah pemilihan tempat camp aja. Itu ya. Makanya waktu kemarin sama Edis kan yang lewat Sumber Berantas itu, saya takut waktu camp di Lengkean benar-benar di tempat yang terbuka banget, yang di lapangan yang tengah-tengah banget gitu. Karena petir itu tadi ya. Karena nggak terlindung dari apa-apa ya, dan kita di tengah-tengah lapangan gitu. Nah, kalau sarannya nih Om Rinal, dengan pengalaman yang pernah kesambar petir, kira-kira syarat yang ideal untuk kita pilih tempat camp itu apa aja? Nah, kalau orang-orang sekarang kan pilih camp yang instagramable ya. Buka langsung kelihatan view gitu ya, buka. Nah, langsung main TikTok gitu. Itu ada akun Instagram yang namanya kalau nggak salah You're Not Sleep There atau You're Not Sleep There atau apa gitu. Ya seperti itulah. Jadi dia mengkritisi pemilihan tempat camp yang instagramable, kayak tiba-tiba ke camp di atas batu gede, tiba-tiba dibuat foto gitu. Itu kan nggak mengajarkan ke generasi selanjutnya safety camp itu yang seperti apa gitu kan. Kalau milih tempat camp ya harusnya yang kalau mau terlindung dari petir ya jangan dekat tempat-tempat yang tinggi, misalnya dekat sama batu kayak kita, atau misalnya di sabana cuman ada satu pohon gitu, kita deket-deket di pohon itu, ya itu namanya cari mati aja. Carinya harus yang tempat terlindungi, kalau bisa yang pohonnya, kanopinya banyak, semak-semaknya terlindung. Kalau semak-semak itu nanti kita terlindung dari angin juga, nggak terlalu dingin tidurnya. Ya banyaklah kalau kita baca di internet, jangan cuman ngelihat yang instagramable aja sih, harusnya lebih belajar lagi gimana cari tempat camp yang nyaman dan aman. Ini kalau boleh kita ulang waktunya, kita kembali ke zaman 2006 mau berangkat. Dan itu sudah maghrib, udah nyampe sana nih ceritanya. Hujan. Dengan pengalaman yang sekarang, kira-kira keputusan apa yang Om Rinal ambil? Apakah camp di situ atau lanjut ke depan atau turun? Kalau sekarang. Nah, kalau skenario awal kita emang ngecampnya bukan sebelum Ogalagil ya. Soalnya saya tahu bener di sebelum Ogalagil itu nggak ada tutup, nggak ada kanopi, nggak ada vegetasi,
cuman batu-batuan aja. Skenario awal kita harus naik sampai ke puncak Ogalagil, baru kita turun sedikit di tempat yang ada vegetasi, yang taman-taman Edelweiss itu, yang banyak Edelweissnya. Pasar itu. setannya Arjuna itu Masih turun lagi. Masih turun lagi. Kalau itu kan juga masih di atas sih, banget. masih lalah lapang gitu. Nggak ada itu vegetasi. masih turun lagi yang sudah ada apa itu pinus atau cemara-cemaranya. Oh, yang view-nya menghadap Anjasmara. Ya. Rencananya sih kita mau bikin di sana, tapi udah terpisah jauh biar nggak campnya nggak kepisah-pisah. Rencananya cuman bikin bivak aja sambil nungguin. Ternyata nggak datang-datang, mereka ditungguinnya di bawah. Ya kalau sekarang disuruh milih ya sesuai skenario itu kita bakalan turun ke tempat yang ada kanopinya. Jadi kalau saran untuk teman-teman, begitu ada hujan langsung jauhi puncak. Iya. Sepertinya lebih bijak seperti itu ya. Menghindari tempat yang tinggi-tinggi dan terbuka. Oke, kayaknya pengalaman tersambar petir ini cukup seru, dan semoga kita semua nggak ada yang ngalamin, biarin Om Rinal lah cukup untuk cerita, karena belum tentu juga kesambar petir itu bisa sehoki beliau loh ya, bisa jadi soalnya meninggal. Dari yang mana di gunung apa itu yang kamu kemarin gagal muncak terus itu, Gunung Ringgit. Gunung Ringgit kan juga orang meninggal juga. Kena sambar petir direct kalau itu malah. Kalau di Arjuna kalau nggak salah juga ada itu yang bentuk makam-makam itu kan in memoriam untuk mengenang orang-orang yang itu pernah kesambar petir di sana, kalau nggak salah ya ceritanya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen. Kalau setahu Om Rinal gimana? Kalau setahu saya ya, saya awal ke Arjuna itu tahun 99 ya. Itu belum ada kayak yang kuburan kayak yang kuburan itu nggak ada sama sekali. Ya cuman batu ditata-tata gitu, nggak kayak nisan ya, dibentuk nisan, terus di jaraknya bener-bener kayak manusia di kotak-kotain gitu, 2x1. Nah itu saya pertama kali ke Arjuna Welirang itu nggak ada sama sekali kayak gitu itu. Jadi saya ini siapa yang bikin gitu, mungkin ya sama kayak yang vandalisme yang nulis namanya pakai batu-batu itu ya. Oh gitu, berarti ya itu keterangan ini sekaligus membuktikan bahwa itu bukan situs purba. Oh bukan ya. Kalau situs purbanya sih kemungkinan besar iya ya. Soalnya kan yang candi-candi itu kan ya. Tapi kalau yang pasar kuburan lama gitu, itu enggak kayak. Kalau mau digali, coba aja digali. Ngapain? Ada siapa tahu kan membuktikan ada kerangkanya bagaimana kan. Kalau saya punya asumsi itu bentukan orang, tapi untuk memoriam, untuk peringatan bahwa jangan ngecamp di situ gitu loh. Ini rawan petir gitu. Karena saya pernah dengar kalau nggak salah tahun 2017 apa 2018 itu ada yang sambar petir di situ terus meninggal. Kalau di Watu Gede apa di mana gitu. Lupa. Mungkin teman-teman yang ngikutin bisa komen di bawah. Itu secuplit pengalaman near death experience-nya Om Rinal. Apesnya ada lagi loh, nggak cuma ini ternyata. Jadi nanti kita sambung di part kedua, itu near death-nya Om Rinal juga masih seputar pendakian. Ini lebih ngeri lagi. Kalau tadi kan dari serangan udara ya, sekarang serangan dari dalam bumi. Nanti kalau penasaran kita tunggu di part 2, akan tayang setelah konten ini. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di konten kami selanjutnya.